Ustaz? Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya dengan nikmatnya, hanya dengan karunia-Nya kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Ustazah berharap semoga ilmu yang Antuna dapatkan dari pelajaran Ustazah, pelajaran tajwid, bermanfaat bagi Antuna untuk ketika Antuna membaca Al-Quran di hari-hari Antuna. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang hukum mat. Sebentar. Afwan. Nah, kemarin kita udah selesai membahas tentang hukum mad asli. Iya kan, hukum mad asli. Mad asli itu dibaca 2 harokat. Kita murojaah sedikit. Mad asli itu dibaca 2 harokat. Kemudian yang di halaman 58, kemudian mad iwad, mad silah sugro atau nama lainnya mad silah qasirah, dan mad tabi'i harfi termasuk hukum dari hukum mad asli. Mad iwad dibaca 2 harokat, mad silah sugro atau juga biasa disebut mad silah qasirah dibaca 2 harokat, qasirah artinya pendek. Mad tabi'i harfi dibaca 2 harokat karena dia bagian dari mad asli. Mad asli atau mad tabi'i itu 2 harokat. Kita murojaah sedikit. Huruf mad ada 3, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Itu rumus hukum mad asli. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu ya sukun, dan dhammah bertemu waw sukun. Dibacanya 2 harokat. Kemudian mad iwad, ketika huruf di akhir ayat atau
huruf yang wakof itu berharokat fathah tain, kemudian bertemu alif. Dan juga huruf hamzah yang berharokat fathah tain, yang 2 garis atasnya, ketika dia di akhir ayat atau dia di tempat wakof, maka kita baca 2 harokat. Kemudian ada mad silah sughra atau juga mad silah qasirah. Apabila ha dhamir berharokat kasrah ataupun berharokat dhammah, yang sebelumnya bukan sukun, yang setelah hurufnya juga bukan berharokat sukun, maka kita panjangkan 2 harokat. Jika kita bertemu ha dhamir yang berharokat kasrah ataupun yang berharokat dhammah, kemudian setelahnya bukan hamzah, maka kita panjangkan juga 2 harokat. Dan yang terakhir mad tabi'i. Mad tabi'i harfi, yaitu setiap alif yang terdapat pada huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, yaitu ada 5 huruf: ha, ya, to, ha, dan ro. Kita bacanya 2 harokat. Nah, hari ini kita bahas mad far'i. Kemarin mad asli, ini kita bahas mad far'i. Mad far'i. Mad far'i ini kita lihat ya judul-judulnya. Yang pertama yaitu bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Mad far'i itu bacaan mad yang bertemu dengan hamzah. Ada 4 mad yang bertemu dengan hamzah. Ada 4 kejadian ketika mad ini bertemu dengan hamzah, ada 4 hukumnya. Ketika huruf mad bertemu dengan hamzah, maka terbentuk 4 hukum bacaan tajwid. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Maka kita baca 4 sampai 5 harokat. Mad wajib muttasil ini apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Mad tabi'i tadi mad asli, fathah bertemu alif, gitu. Ya bertemu kasroh bertemu dengan ya, dhammah bertemu dengan waw. Kemudian huruf mad ini setelahnya huruf hamzah, tetapi masih di dalam satu kata, maka kita bacanya 4 sampai 5 harokat. Nanti di belakang ada contohnya. Kita lanjut ke nomor 2, mad jaiz munfasil. Hampir sama seperti mad wajib muttasil, tapi muttasil itu artinya kan dalam satu kata. Kalau mad wajib munfasil apabila mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Tadi di mad wajib muttasil apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, kita bacanya 4 harokat atau 5 harokat. Di mad jaiz munfasil ini apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah juga sama, tapi bukan dalam satu kata. Di satu kata ini berakhiran mad, kemudian di kata setelahnya berawalan huruf hamzah. Nanti kita lihat contohnya ya agar lebih paham. Kita bacanya 4 atau 5 harokat. Antuna bisa pilih mau baca 4 harokat, 4 ketukan, seperti yang udah Ustazah ajarin kemarin di awal,
atau boleh 5 harokat. Tapi ini kita baca. Harap diperhatikan panjang bacaan mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, dan mad silah kubro dalam satu bacaan harus seragam. Misalnya kita baca ayat yang ada mad jaiznya, juga ada mad wajib, kemudian juga ada mad silah kubronya, kita harus membacanya seragam. Jangan mad silah 4 harokat, mad jaiz 5 harokat, kemudian mad wajib 5 harokat lagi. Tidak, tapi harus seragam. Kita lanjut di mad silah kubro. Mad silah kubro atau mad silah tawilah. Yang di kemarin, yang di mad asli, bagian dari mad asli itu mad silah sugro atau mad silah qasiroh. Artinya pendek. Makanya dibaca 2 harokat. Di sini mad silah kubro atau mad silah tawilah, panjang. Maka kita bacanya 4 atau 5 harokat. Apabila hadomir, seperti yang kemarin hadomir, bertemu dengan huruf hamzah, maka kita bacanya 4 atau 5 harokat. Hadomir yang berharokat kasroh ataupun domah bertemu dengan hamzah, maka kita bacanya 4 atau 5 harokat panjangnya. Kemudian yang terakhir mad badal terjadi apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu alif, ya sukun atau waw sukun, maka kita baca 2 harokat, bukan 4 harokat. Jadi di mad far'i ini kita bahas tentang mad, bacaan mad yang bertemu dengan hamzah, ya kan? Mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, hukumnya mad wajib muttasil. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam 2 kata, tidak dalam satu kata, kita sebut mad jaiz munfasil. Hadomir yang berharokat kasroh ataupun berharokat dhammah bertemu dengan hamzah, maka kita baca dengan hukum mad silah kubro atau mad silah tawilah. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad yang 3 itu, alif, ya sukun, dan waw sukun, maka kita tahu hukumnya mad badal dan kita baca panjangnya 2 harokat. Beda dengan yang lain. Beda dengan mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, sama mad silah kubro atau kita sebut mad silah tawilah, kan dibaca 4 harokat. Mad badal ini dibaca 2 harokat karena hamzah bertemu dengan huruf mad. Hampir sama semua huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf mad, kita baca 2 harokat. Agar lebih paham, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, mad wajib muttasil. Tadi Ustazah bilang apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ini contohnya. Maka cara membacanya dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Kita lihat huruf jim ini berharokat huruf jim ini berharokat fathah, kemudian ada alif, ya kan? Berarti dia huruf mad bertemu dengan hamzah, huruf hamzah setelahnya, dan mereka ini berada di dalam satu kata. Ja'a artinya pergi, satu kata kan? Huruf jim ini adalah huruf mad karena kita lihat fathah bertemu dengan huruf alif, berarti dia huruf mad bertemu setelahnya huruf hamzah. Nah, kita dapatilah di sini hukum mad jaiz, mad wajib muttasil. Apabila mad tabi'i, huruf jim ini mad tabi'i
bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka kita bacanya 4 harokat, 4 atau 5 harokat. Ada juga Al-Quran yang udah membantu Antuna, dibuat di sana bendera gitu, tanda bendera ini. Jadi Antuna lebih mudah dalam mengingatnya, 4 atau 5 harokat. Kita baca contohnya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ja-nya ini kita baca 4 harokat karena setelahnya bertemu huruf hamzah. Contoh yang kedua, di huruf mim ini. Berharokat fathah, kemudian dia bertemu dengan alif, bersambung dengan alif, berarti dia mad tabi'i. Mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah setelahnya di dalam satu kata. Ma'a dalam satu kata, maka kita tahu hukumnya adalah mad wajib muttasil. Kita baca sama-sama. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ma'an sajjaja. Kita baca 4 atau 5 harokat. Susah bacanya 4 harokat. Itu. Jadi ketika kita lihat huruf mad tabi'i, kemudian setelahnya huruf hamzah, kita baca 4 harokat. Hukumnya mad wajib muttasil. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Hampir mirip sama mad wajib muttasil tadi, tapi kita baca apabila mad tabi'i bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Mad wajib muttasil bertemu hamzah dalam satu kata, mad jaiz munfasil bertemu hamzah tidak dalam satu kata. Cara bacanya sama, 4 atau 5 harokat. Mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya, dhammah bertemu waw sukun, bertemu kemudian setelahnya bertemu dengan huruf hamzah tetapi tidak dalam satu kata. Ini contohnya. Qalu, kata qalu dengan kata innama kan berbeda. Qalu itu satu kata pertama, innama kata yang kedua. Setelah mad tabi'i ini, lu, dhammah bertemu dengan waw sukun, mad tabi'i. Setelahnya bertemu dengan huruf hamzah di kata yang berbeda, di kata yang setelahnya. Maka kita tahu hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Membacanya juga 4 atau 5 harokat. Kita baca sama-sama. Qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Kita baca 4 atau 5 harokat. Sudah baca 4 harokat. Ini juga contoh yang kedua. Bala ini kan berharokat fathah, kemudian bertemu dengan huruf alif satu kata, kemudian kata setelahnya ada hamzahnya, inna, maka dia mad jaiz munfasil, dibaca 4 atau 5 harokat. Sama juga seperti ini contoh yang ketiga.
Ini juga. Kemudian ini banyak contohnya di sini. Ada catatan di sini, kita baca. Pada mad jaiz munfasil sebaiknya dibaca 4 atau 5 harokat. Boleh juga dibaca 2 harokat, tetapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang perlu difahami terlebih dahulu dari jalur thayyibatun nasyir. Saya sarankan antuna bacanya 4 atau 5 harokat aja dulu. Oke. Kemudian yang ketiga ada mad silah kubra atau juga disebut mad silah tawilah, yaitu ha domir seperti di mad tabi'i kemarin, di mad silah sughra atau mad silah qasirah, itu juga ha domir yang dibaca 2 harokat. Kalau di mad silah kubra, ha domir bertemu dengan hamzah dibaca 4 atau 5 harokat. Kita lihat ha domir yang berharokat kasroh ataupun berharokat dhammah, kemudian setelahnya bertemu dengan hamzah, maka dinamakan mad silah tawilah atau mad silah kubra. Lihat contohnya di situ. Ha domir yang berharokat dhammah bertemu dengan waw sukun menjadi mad tabi'i. Setelah kata indahu ini ada kata illah yang diawali dengan huruf hamzah. Nah, maka kita dapati di sini hukum mad silah tawilah. Kita bacanya 4 sampai 5 harokat. Sudah baca 4 harokat, ayo kita baca sama-sama contohnya. Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Sekali lagi. Madzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kita baca 4 harokat. Begitu juga dengan ha domir yang berharokat kasroh. Jika setelahnya bertemu dengan hamzah, maka kita baca 4 harokat. Di contoh yang kedua ini, ha domirnya berharokat kasroh. Kemudian setelahnya bertemu dengan kata yang diawali dengan hamzah, maka kita tahu itu hukumnya mad silah kubra atau mad silah tawilah. Contoh selanjutnya, ha domir berharokat dhammah, mad tabi'i bertemu dengan kata setelahnya berawalan huruf hamzah. Berarti dia dibaca 4 atau 5 harokat dan hukumnya mad silah kubra. Sama catatannya, sama dengan si mad jaiz munfasil tadi. Lanjut, yang terakhir mad badal. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun, kita bacanya 2 harokat. Apabila hamzah bertemu dengan huruf-huruf mad, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun, maka kita bacanya 2 harokat. Kita lihat contohnya. Yang pertama, ini hamzah, kemudian setelahnya huruf mad, huruf alif. Kita bacanya 2 harokat saja. Amanna,
Walaupun sebelumnya, coba kita lihat, ini dia hukumnya mad apa? Rabbana innana amanna. Coba kita lihat. Nah ini berharokat fathah, kemudian dia bersambung dengan alif, berarti dia mad tabi'i, bertemu huruf hamzah di kata lain, di kata yang berikutnya, tapi diawali dengan huruf hamzah, berarti dia hukumnya mad apa? Ayo, mad apa Alza? Coba Alza jawab. Mad jaiz munfasil. Innana amanna, itu juga mad jaiz munfasil. Kemudian contoh setelahnya, hamzah, hamzah berharokat kasroh bertemu setelahnya huruf mad ya sukun. Kita baca 2 harokat aja. Sama juga ketika dia berharokat dhammah kemudian bertemu dengan huruf mad waw sukun, maka kita bacanya 2 harokat. Kita baca catatannya. Apabila memulai kata dan semisalnya, walau hamzah yang pertama berharokat kasroh dan hamzah yang kedua bertanda sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan ya, sehingga terbentuk menjadi dari mad badal menjadi itu nih bikitabin. Apabila memulai kata seperti di surah Al-Baqarah ayat 283 dan semisalnya, yaitu hamzah pertama berharokat dhammah dan hamzah kedua berharokat sukun, maka hamzah yang kedua diganti dengan waw sehingga termasuk dari mad badal, dibaca menjadi utumina amanatahu. Jadi yang perlu antuna fahami ini udah dirangkum sama penulisnya. Mad wajib muttasil apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka kita baca 4 atau 5 harokat. Tulis contohnya untuk catatan antuna. Kemudian mad jaiz munfasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah tetapi tidak dalam satu kata, dibaca 4 atau 5 harokat juga. Tulislah contohnya. Yang ketiga, mad silah kubro atau mad silah tawilah, yaitu terjadi apabila ha dhamir bertemu dengan hamzah, maka kita baca panjangnya 4 atau 5 harokat. Hanya ha dhamir yang berharokat kasroh dan dhammah, bukan yang berharokat fathah. Ingat ya, hanya yang berharokat kasroh dan dhammah. Tulislah contohnya di sini. Kemudian mad badal terjadi apabila hamzah bertemu dengan huruf mad, maka kita baca panjangnya 2 harokat. Nah, tatim bilhamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah atas
semangat Atuna. Wallahu a'lam bishawab. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.